Halo anak-anakku kelas 2. Kali ini kita sudah sampai di tema 8 subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan. Bagaimana anak-anak, sudah siap kita belajar? Kita masuk materi PPKN dulu tentang contoh aturan keselamatan di perjalanan. Tentu saja kalian sering melakukan perjalanan ya, entah perjalanan itu keluar kota, di dalam kota sendiri. Nah, tentunya kalian melakukan perjalanan menggunakan kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, dalam perjalanan tersebut kita wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Aturan yang pertama, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Jika kalian mengendarai sepeda motor, maka harus menggunakan helm demi keselamatan kalian. Yang ketiga, menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Pengendara wajib memiliki SIM. Jadi, kalau orang tua kalian mengendarai kendaraan seperti sepeda motor dan mobil, wajib memiliki SIM. SIM itu kepanjangan dari surat izin mengemudi. Nah, selanjutnya pejalan kaki wajib berjalan di trotoar. Saat kamu berjalan kaki di jalan raya, wajib berjalan di trotoar. Pejalan kaki hanya boleh menyeberang jalan di zebra cross. Pejalan kaki hanya boleh menyeberang jalan saat lampu merah menyala. Nah, gambar rambu-rambu di samping. Nah, ini menunjukkan atau berarti dilarang parkir di sini. Kalau ada rambu-rambu seperti ini di pinggir jalan, berarti tidak boleh berhenti atau tidak boleh parkir sembarangan di situ. Nah, selanjutnya kita akan masuk aturan saat melakukan perjalanan dengan bus. Kalian pernah melakukan perjalanan dengan bus? Ya, pernah ya, waktu field trip, pergi rekreasi bersama teman-teman di sekolah. Yang pertama, kalau menaiki bus harus dengan tertib. Kemudian duduk di kursi masing-masing dengan baik. Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Jadi tidak melambai-lambaikan tangan di dalam jendela. Kemudian tidak berlari-lari di dalam bus. Berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Ini wajib ya. Kemanapun kita pergi, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Nah, aturan ini dibuat ada gunanya loh. Untuk apa? Dengan mematuhi aturan, maka kita akan selamat dalam perjalanan. Kita dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita juga akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Selanjutnya, kamu pernah naik sepeda? Sudah bisa naik sepeda roda 2? Kalau sudah, ini ada aturannya saat mengendarai sepeda. Naik sepeda dengan hati-hati, tidak boleh ngebut ya. Kemudian memperhatikan suasana benda-benda di sekitar dengan baik. Maksudnya apa? Kalau ada benda-benda tajam, kalian harus berhati-hati. Jangan dilindas, nanti bisa terjadi kecelakaan. Kemudian misalnya ada lubang di jalan, kalian juga harus hati-hati. Selanjutnya, memakai alas kaki ketika mengayuh sepeda. Pakai sepatu atau sendal ya kalau sedang mengayuh sepeda supaya kakinya tidak terluka. Kemudian mengendarai sepeda di sisi kiri jalan. Jangan di tengah-tengah atau jangan di sebelah kanan ya.
harus di sebelah kiri. Selanjutnya, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Jika kalian bersepeda dengan jarak jauh, kalian wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, selanjutnya masih materi PPKN, persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, bangsa Indonesia ini memiliki semboyan apa? Masih ingat? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu adalah pedoman bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Manfaat sikap persatuan apa, anak-anak? Kita dapat hidup berdampingan dengan rukun, tidak saling bertengkar ya. Tujuan bersama dapat kita raih sehingga menguntungkan banyak orang. Jadi kalau kita bersatu, maka tujuan kita akan mudah tercapai. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital. Yang di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Nah, ini hanya mengulang ya. Jadi Ibu akan jelaskan sepintas saja. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya Nino berdoa sebelum makan. Jadi setiap awal kalimat atau setelah tanda titik itu harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Sebagai kata ganti Tuhan, sudah pernah kemarin. Misalnya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, Allah Bapa, Sang Khalik, dan masih banyak lagi. Huruf pertama nama orang, ya nama kita harus menggunakan huruf kapital yang awalnya huruf pertamanya seperti Siti, Joko, Sinta, dan seterusnya. Kemudian awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf pertama nama negara, nama tarian, dan bahasa. Huruf pertama nama bulan, hari besar atau hari raya. Huruf pertama pada nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Misalnya Jakarta, Makassar, Danau Toba, Provinsi Jawa Timur, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan tanda titik pada kalimat. Ini juga sudah, tapi kita ulangi lagi ya. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan atau kalimat berita. Misalnya, hari ini kita pulang pukul 14.00. Itu kalimat berita atau bisa juga pernyataan. Kemudian, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya, M. Hasan atau Muhammad Hasan. A. Yani. Jadi kepanjangan Ahmad Yani. Dan lain-lain. Tanda titik juga digunakan pada singkatan nama jalan, misalnya Jalan MH Tamrin, Jalan LA Sucipto, dan lain-lain. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan, misalnya Dr. Prambudi, IR Soekarno. Kemudian tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya, misalnya Pak Rona mengirim 1.500 kantong gula pasir ke Surabaya. Kemudian tanda titik juga digunakan dalam penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan atau daftar. Misalnya seperti ini. Nah, ini tanda titik urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu menggunakan tanda titik, digunakan pada urutan bagan atau langkah-langkah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar penggunaan kata tanya dan tanda tanya. Kata tanya anak-anak sudah belajar semester lalu dan juga tema-tema sebelumnya. Ada 7 kata tanya, yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana,
di mana, berapa, kapan. Apa untuk menanyakan situasi atau benda. Kemudian siapa untuk menanyakan orang. Mengapa untuk menanyakan alasan. Kemudian bagaimana untuk menjelaskan cara atau keadaan. Kemudian di mana untuk menanyakan tempat, berapa untuk menanyakan jumlah, kapan untuk menanyakan waktu. Nah, contoh-contohnya sudah ada di sebelum-sebelumnya. Yang kedua, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Nah, ya, jelas-jelas kalau kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya, tidak boleh lupa. Ini pasti akan salah kalau kalimat tanya tidak menggunakan tanda tanya. Nah, kita sudah masuk materi matematika ya. Ibu akan jelaskan. Semoga kalian bisa paham apa yang Ibu jelaskan nanti. Nah, kesetaraan satuan waktu. Nah, kita sudah sampai di sini, yaitu minggu dan hari. 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Coba kita hitung. Mengapa kok 7 hari? Kita hitung harinya ya. Nah, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Udah, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hari. Nah, perhatikan contoh berikut. 2 minggu sama dengan berapa hari? Kalau 1 minggu sama dengan 7 hari, berarti kalau 2 minggu berapa? Nah, Ibu mau kasih tahu untuk belajar tentang kesetaraan waktu minggu dan hari ini, kalian harus hafal perkalian 7. Jadi, kalau tidak hafal perkalian 7 akan kesulitan, jadi akan terlalu lama mengerjakannya. Nah, perhatikan 2 minggu sama dengan berapa hari? 2 minggu sama dengan 2 kali 7 sama dengan berapa? 14 hari. Ini 14 hari. Kenapa kok 2 kali 7? 2 itu menunjukkan minggu, 7 itu menunjukkan 1 minggu ada 7 hari, menunjukkan hari ya. 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Jadi 2 minggu sama dengan 14 hari. Nah, selanjutnya perhatikan kalender bulan April berikut ini. April 2020 ya. Ini ada berapa hari? Ada 30 hari. Ada 30 hari. Nah, coba kita sudah sampai ini subtema 3, belajar menghitung lamanya waktu, yaitu hari. Berapa hari? Kita sudah belajar tentang menghitung lamanya hari, lamanya kegiatan dalam hari atau minggu ya. Misalnya kalau ada contoh begini, Siti pergi berlibur ke rumah nenek pada tanggal 6 April. Kemudian Siti pulang pada tanggal 13 April. Berarti berapa minggu Siti berlibur ke rumah nenek? Berapa minggu? Kita hitung ya. Hitungnya itu setelah tanggal keberangkatan itu. Jangan dihitung dari sini, nanti bingung ya. Jadi ngitungnya Siti berangkat tanggal 6, berarti ngitungnya dari tanggal 7. Kita hitung ya. Tadi pulangnya tanggal 13. Sekarang kita hitungnya mulai dari tanggal 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau ada 7 hari berarti berapa minggu? 1 minggu. Jadi Siti berlibur ke rumah nenek selama 1 minggu. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Sebuah pameran buku berlangsung selama 2 minggu. Dimulainya
dimulainya pada tanggal 1 April 2020. Nah, pada tanggal berapa pameran berakhir? Nah, berapa minggu tadi? 2 minggu. Kita mulai tanggal 1 April. Kita hitung setelah tanggal mulainya ya. Berarti mulai dari tanggal 2. Kita hitung 2 minggu. Berarti kalau 2 minggu berarti 2 kali 4, 2 kali 7 yaitu 14. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti berakhirnya pada tanggal berapa? Nah, pada tanggal 15 April 2020. Jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita hanya kalau ada kalender gini akan memudahkan kita. Memudahkan untuk apa? Untuk menghitung. Jadi pasti kalau tanggalnya dimulai tanggal 1, kemudian 1 minggunya adalah tanggal 8, 2 minggunya tanggal 15, 3 minggunya adalah tanggal 22, 4 minggunya adalah tanggal 29. Jadi pasti berurutan. Misalnya 1 sampai tanggal 8 berarti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Jadi kalau ada kalender seperti ini, itu akan memudahkan kita menghitung itu berapa minggu atau berapa hari. Selanjutnya, nah, anak-anak SD Bina Budi Mulia libur selama 4 minggu. Jika anak-anak masuk sekolah kembali pada tanggal 30 April, pada tanggal berapa anak-anak mulai libur? Nah, ini gampang ya. Tadi Ibu sudah kasih contoh supaya bisa menghitung gampang. Liburnya 4 minggu. Kemudian masuk sekolahnya tanggal 30 April. Nih, tanggal 30 itu sudah masuk. Berarti mulai liburnya tanggal berapa? Kita hitung mundur, gampang sekali ya. Pasti jawabannya ada di urutan ini. Kita hitung mundur ya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu. Berarti anak-anak mulai liburnya tanggal berapa? Tanggal 2 April. Nah, tanggal 2 April 2020. Nah, atau bisa juga memakai perhitungan ini. 4 minggu sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28 hari. Jadi tanggal 30 ini bisa dikurangi 28. Jadi tanggal 2 April 2020. Nah, sudah mengerti tadi ya? Materi ini sudah paham? Oke, semoga paham ya anak-anak. Kita masuk ke materi SPDP yaitu ini membuat kerajinan dari kulit kerang. Ada petunjuk-petunjuknya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga ada contoh-contohnya dari kulit kerang. Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya membuat kerajinan dari kulit jagung. Ini bahan-bahannya, alatnya. Kemudian ini langkah-langkahnya. Ini contoh hasil karyanya, ada 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Oke. Thank you anak-anak. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu sampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar, tetap semangat ya.